Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridai beliau, annahu kan, bahwasannya dulu idza qahatu, apabila mereka mengalami paceklik, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya Umar bin Al-Khattab apabila mengalami paceklik, beliau minta hujan dengan ditampilkannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Faqala, Umar menyatakan dalam istisqa-nya itu, Allahumma inna natawassalu ilaika, ya Allah, kami dulu bertawassul kepadamu. Bertawassul yaitu menjadikan perantara dalam doa kami kepadamu ketika minta hujan, binabiyina, kami bertawassul dengan nabi kami ketika nabi masih hidup. Fatasqina, maka dengan sebab itu engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami bertawassul kepadamu, bi'ammi nabiyina, dengan perantaran paman nabi kami, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka beri kami hujan ya Allah. Qala fayusqawna, maka juga segera diberi hujan mereka ketika beristisqa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa istisqa itu juga salah satu upayanya dengan menghadirkan orang saleh atau orang-orang yang dari keluarga saleh, itu akan lebih dikabulkan doanya bila dengan kehadiran mereka. Babul istisqa'i fil masjidil jami'i, bab keterangan tentang beristisqa, minta hujan, dilakukan juga di Al-Masjidil Jami',
masjid jami'. Masjid jami' itu biasanya ialah masjid yang dilaksanakan pada setiap kota itu sholat Jumat padanya. Sebab sholat Jumat di masa pemerintahan Islam dilaksanakan pada setiap kota hanya di satu masjid atau di beberapa masjid saja, sehingga seluruh kaum muslimin menuju kepada beberapa masjid itu. Masjid-masjid yang dilaksanakan sholat Jumat padanya itu dinamakan Al-Masjidul Jami'. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab di mana diterangkan bahwa sholat istisqa juga dilaksanakan di Al-Masjidil Jami'. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu, yaitu adanya hadis dari Anas, riwayat Anas yang Allah telah meridai beliau, fir rajulil ladzi dakhala al masjidah, tentang seorang pria yang masuk masjid, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimun yakhutubu, dan Nabi dalam keadaan sedang berdiri berkhutbah, khutbah Jum'ah, sedang berdiri di atas mimbar. Fasa'alahu du'a bil ghaithi, maka pria tersebut meminta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Takarrara katsiran, peristiwa yang demikian dan riwayat ini takarrara, terjadi berulang-ulang. Takarrara, berulang-ulang, banyak kali, katsiran. Wa bi hadhihi riwayati, dan dalam riwayat ini yang sekarang ini kita baca disebutkan fama ra'ayna syamsa sittan, maka kami tidak melihat matahari sampai sittan, 6 hari, mendung terus, hujan terus, setelah Nabi berdoa minta hujan di atas mimbar itu tadi. Tsumma dakhala rajulun min dzalikal babi, kemudian masuklah seorang pria dari pintu itu, fil jumu'atil muqbilah, di hari Jumat yang berikutnya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman, maka pria tersebut yang Jumat kemarin minta Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, orang ini Jumat ini langsung berdiri menghadapi beliau dalam keadaan qa'iman, berdiri. Faqala, orang tersebut menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
halakatil amwalu, telah binasa kebun-kebun kami, ternak-ternak kami hanyut. Wangqata'atis subulu, jalan-jalan terputus karena banjir. Fad'ullaha yumsikha, mintalah kepada Allah untuk menahan curah hujan tersebut. Qala, maka katanya Anas, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka Rasulullah pun mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal ikami wal jibali wad dirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, hawalaina, berikanlah kepada kami hujan, wala alaina, dan jangan engkau jadikan hujan itu sebagai malapetaka bagi kami. Ya Allah, alal ikami, curahkanlah hujan pada dataran tinggi yang sehingga mengalirkan air, wal jibal, dan juga di gunung-gunung, wad dirab, dan di bukit-bukit. Kalau gunung itu besar, tinggi, itu namanya jibal. Kalau bukit itu rendah, kecil, namanya dirab. Wa butunil audiyati, dan curahkanlah hujan itu di punggung wadi-wadi, wadi lembah-lembah, lembah gunung. Wa manabitis syajari, dan curahkanlah hujan juga ya Allah di tempat pertanian. Manabitis syajar, tempat tumbuhnya pohon-pohon, yaitu tanah-tanah pertanian, kebun-kebun. Qala fanqata'at, maka hujan pun akhirnya terhenti. Wa kharajna namshi fis syamsi, dan barulah kami bisa berjalan di bawah terik panas matahari. Dari riwayat tersebut, yang sebagaimana juga telah diriwayatkan sebelum ini, menunjukkan kepada kita istisqa itu dilakukan pula di masjid, di atas mimbar, tidak dengan sholat 2 rakaat, tetapi dengan doa minta hujan dari atas mimbar itu. Itu juga dinamakan istisqa. Babul istisqa'i fi khutbatil jumu'ati ghaira mustaqbilil qiblah. Bab keterangan diadakannya istisqa, minta hujan, di tengah-tengah khutbah Jum'ah dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat, berarti menghadap ke makmum ya. Kalau khotib kan menghadap ke makmum. Nah, jadi doanya itu tidak menghadap ke kiblat. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah telah meridai beliau, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya dalam bentuk doa, mengangkat kedua tangannya ke atas. Terus dikatakan dalam doa beliau itu beliau menyatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, beri kami hujan, beri kami hujan, beri kami hujan. Aghithna makna asalnya ialah beri pertolongan kepada kami. Tapi di sini aghithna ialah ghaith, dari kata ghaith yaitu hujan. Kemudian babu kaifa haulan nabi dhahrahu ilan nas. Bab keterangan bagaimana Nabi memutar punggungnya dihadapkan kepada manusia, sedangkan dihadapkan pada makmum, sedangkan beliau berdoa menghadap kiblat. Riwayat lain di sini Nabi menghadap kiblat, sedangkan riwayat yang telah kita baca Nabi tetap menghadap makmum. Hadis Abdullah bin Zaid fil istisqa'i taqaddam, yaitu hadis Abdullah bin Zaid dalam perkara al-istisqa, minta hujan, sebagaimana yang telah dibawakan sebelum ini. Wa fi hadhihi riwayati qala, dan dalam riwayat ini dikatakan oleh Abdullah bin Zaid, fahawwala ilan nasi dhahrahu, Nabi memutar punggungnya, dihadapkan punggungnya itu kepada makmum, kepada jamaah. Wastaqbalal qiblata, dan Nabi menghadap ke kiblat. Yad'u, berdoa minta hujan. Tsumma hawwala rida'ahu, kemudian Nabi merubah posisi ridaknya, surbannya. Tsumma shalla lana raka'ataini, kemudian Nabi sholat memimpin kami 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraati, Nabi menjaharkan, membaca dengan terang, terdengar dalam 2 rakaat tersebut, membaca dengan terang surat-surat Al-Fatihah dan surat dalam 2 rakaat itu. Dari sini menunjukkan pada kita bahwa sebelum sholat itu ada khutbah dan doa. Khutbah itu menasihati manusia, menasihati kaum muslimin yang hadir di lapangan itu untuk bertaubat kepada Allah, karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka lah yang menjadi penyebab tertahannya turunnya hujan. Kemudian setelah menasihati itu dan mengingatkan kaum muslimin, Nabi menghadap ke kiblat, memutar badannya menghadap ke kiblat, berdoa, dan diaminkan doa beliau oleh makmum.
oleh jamaah. Terus setelah itu Nabi baru memimpin sholat berjamaah 2 rakaat di lapangan itu yang dibaca dengan terdengar suaranya dalam memimpin sholat tersebut. Babu rafa'il imam yadahu fil istisqa. Bab keterangan bahwa imam mengangkat kedua tangannya di dalam doa istisqa ketika meminta hujan itu. Mengangkat kedua tangan tinggi sampai di atas kepala. Dan kemudian berdoa kepada Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bahwa dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi la yarfa'u yadayhi, bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangannya fi syai'in min du'a'ih, dalam sedikit pun dari doa-doanya, illa fil istisqa, kecuali dalam keadaan istisqa, minta hujan. Fa innahu yarfa'u, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika doa minta hujan itu setinggi-tingginya, hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga terlihatlah putihnya kedua ketiak beliau. Jadi sampai mengangkat tangannya itu dalam doa menengadah ke langit itu sampai tinggi di atas kepala doanya itu. Yaitu kita ketahui persaksian Anas di sini sampai kedua ketiak beliau yang putih terlihat karenanya. Dari persaksian Anas ini bahwa Nabi tidak mengangkat doa kecuali dalam istisqa. Persaksian yang lainnya lagi menyatakan Nabi mengangkat doa, mengangkat tangan ketika doa di dalam ketika mulai pasukan bertempur. Itu Nabi mengangkat kedua tangan dalam doanya di dalam peperangan. Nabi juga mengangkat kedua tangannya dalam doa ketika di Ka'bah, yaitu di Multazam. Beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa beliau. Selain itu, beliau tidak mengangkat tangannya, kedua tangannya. Tidak dalam doa sesudah sholat, tidak pula dalam doa sesudah adzan. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Jadi berdoa walaupun dengan menengadahkan tangan itu dengan tidak mengangkat kedua telapak tangan itu. Ya. Babu ma yuqalu idza mutirat. Bab keterangan tentang apa yang dikatakan, doa apa yang dikatakan
ketika turun hujan. Kalau ketika minta hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Tapi kalau ketika sudah turun hujan, apa yang dikatakan? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara, bahwa beliau apabila melihat hujan turun, qala, beliau menyatakan sayyiban nafi'a, atau Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat itu hujan yang membuat barokah, menyebabkan sumur-sumur, air sumur tambah banyak, menyebabkan tanah-tanah pertanian, kebun-kebun, taman-taman menjadi segar. Juga dengan turun hujan itu jalan-jalan menjadi bersih karenanya. Debu-debu menjadi tidak lagi ada. Tapi kalau hujan itu madarat, jadi banjir, menghancurkan, menghanyutkan segala-galanya, ya, jadi malapetaka. Nah, itu hujan yang menimbulkan madarat. Nah, yang diminta kalau turun hujan itu Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa Anas menyatakan, kanatir riyahu asyadidatu, bahwasannya angin yang keras, idza habbat, apabila angin itu berhembus, urifa dzalika fi wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat ketakutan itu tampak pada wajah Nabi. Khawatir Nabi kalau angin itu membawa adab. Angin itu dikirim oleh Allah untuk menghancurkan segala-galanya. Nah, jadi Nabi itu memang menampakkan kepada kita teladan kebaikan. Kalau turun kalau datang angin, beliau menampakkan ketakutan. Jangan-jangan ini adalah azab Allah. Dan kalau datang awan yang tebal, Nabi juga ketakutan. Jangan-jangan tidak menurunkan hujan, tapi justru menurunkan azab. Seperti kaumnya Nabi Hud yang dibinasakan dengan awan panas. Terlihat awan tebal yang hitam, disangkanya akan menurunkan hujan. Orang-orang pun pada bersenang-senang karena hujan akan turun. Tiba-tiba setelah orang keluar dari rumah untuk menyambut hujan, ternyata
mendekat, semakin mendekat dan semakin panas sehingga akhirnya membinasakan mereka semua. Nah, karena itu Nabi kalau lihat awan tebal sebelum turun hujan, beliau tampak dari wajah beliau ketakutan. Jangan-jangan awan itu membawa azab. Ya. Demikian pula kalau ada angin berhembus. Beliau takut seperti itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah beliau bersabda, nusirtu bis saba, aku ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan Allah mengirim as-saba, yaitu angin sepoi-sepoi yang ketika berhembus angin saba ini, para mujahidin mengantuk yang berat dalam medan tempur setelah habis-habisan seharian bertempur dan kecapean, tetapi tegang, tidak bisa tidur karena kemungkinan datang serangan balik dari musuh. Dan kemudian Allah hembuskan angin segar dan mereka kemudian tenang, diciptakan rasa tenang di hati mereka, kemudian mereka terlelap tidur senyenyak-nyenyaknya sehingga tubuh mereka istirahat kembali dan segar, mereka bangun dan segar. Ini pertolongan Allah. Wa uhlikat adun bid-dabur, dan dinamakan apa dan dibinasakannya kaum Ad dengan ad-dabur. Ad-dabur itu angin yang keras sekali, yang menyambar segala-galanya, terus dibawa pergi dan rata negeri itu dengan angin tersebut. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin yang demikian itu. Jadi hanya lewat saja di negeri mereka begitu, terus sejenak pergi angin itu, dalam keadaan sudah rata itu negeri dengan angin itu. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari azab yang mendadak seperti itu. Karena memang azab Allah itu tidak memilih orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi semua kena. Nah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi bab ma qila fil zalazil wal ayat. Bab keterangan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi tentang az-zalazil, gempa, wal ayat, dan tanda-tanda yang ada pada kaum-kaum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyatakan doa
Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah pada orang-orang Syam dari umat kami, dan berkahilah pula pada orang-orang Yaman dari umat kami. Qalu wa fi Najdina. Sebagian para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana tentang orang-orang Najd? Qala, orang Najd itu dataran tinggi yang ada di Irak dan di Najd di sebelah Hijaz, dan Najd yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu adalah Najd yang ada di Irak, padang pasir, dataran tinggi. Di situ ada bukit-bukit yang ada di Irak. Ya Rasulullah, bagaimana untuk orang-orang Najd dari umat ini? Rasulullah menyatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Rasulullah ulangi, ya Allah, berkahilah orang-orang Syam kami dan orang-orang Yaman kami. Qalu wa fi Najdina. Yang kedua, para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang Najdnya? Qala, maka yang kedua ini, yang ketiga ini Nabi menyatakan, hunaka zalazilu. Di Najd itu, adapun di Najd itu akan terjadi zalazil, gempa, kegoncangan-kegoncangan, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan, dan di Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Ya. Dan memang jadilah memang Irak negeri yang banyak menimbulkan malapetaka dalam sejarah kaum muslimin, tentu di samping negeri yang menimbulkan kebaikan-kebaikan bagi dalam sejarah kaum muslimin. Tetapi nubuah Rasulullah SAW ini, berita dari Nabi ini, menegaskan bahwa memang di Irak akan muncul yang demikian. Nabi di sini mendoakan barokah bagi penduduk Syam dan penduduk Yaman. Kedua penduduk tersebut ini mempunyai keutamaan dalam sejarah Nabi sendiri maupun dalam sejarah Islam setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Dalam sejarah Islam, negeri Syam menjadi salah satu negeri daripada negeri utama dalam penyebaran Islam. Juga Yaman menjadi salah satu negeri yang menjadi sebab penyebaran Islam ke seluruh dunia. Kemudian juga di akhir zaman, Syam dan Yaman, dua negeri ini akan terjadi di sana sejarah besar, yaitu di mana di Syam akan lahir Imam Mahdi, lahir di sana dan besar di sana, kemudian dibaiat di Ka'bah. Imam Mahdi didukung oleh pasukan terbaik
pasukan muslimin terbaik di dunia waktu itu, yaitu pasukan muslimin At-Taif Al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ghuraba, yang datang dari dua negeri, yaitu dari Al-Madinah An-Nabawiyah yang merupakan tempat lahirnya pasukan tersebut, juga dari Yaman, yaitu dari Aden, namanya Aden Abyan, kota Aden yang berada di Yaman bagian selatan. Dari kedua kota ini akan datang pasukan terbaik yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, dari Bani Hashim, dari orang Quraisy, dari orang Arab. Nah, dua pasukan inti ini menunjukkan juga berita dari Nabi ini bahwa Yaman menjadi salah satu daripada tonggak-tonggak sejarah Islam di masa yang akan datang. Sebagaimana Syam, pertempuran akan berkecamuk dengan sengit di wilayah Syam, yaitu di seputar Masjid Umayyah yang sekarang posisinya di Damaskus. Pertempuran antara Al-Firqatun Najiyah, At-Taif Al-Mansurah, berhadapan dengan pasukan Dajjal yang dipimpin oleh Dajjal sendiri. Pertempuran itu akan sangat sengit. Pasukan Dajjal didukung oleh 70.000 Yahudi dari negeri Asfahan, dan pertempuran berlanjut sampai ke sungai yang diberitakan oleh Nabi. Sungai itu dalam posisi di sebelah baratnya pasukan Dajjal yang terdiri dari Yahudi Asfahan 70.000 orang itu tadi. Di sebelah timurnya kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabiullah Isa bin Maryam, dan terus berkecamuk sampai kemudian berhasil kaum muslimin mengalahkan pasukan Dajjal itu setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabiullah Isa. Itu semua peristiwa terjadi di negeri Syam. Kemudian setelah itu Imam Mahdi dengan Nabiullah Isa mendirikan kerajaan yang besar yang wilayahnya meliputi seluruh dunia dan beribu kota di Syam juga, di salah satu kota di negeri Syam, yaitu Baitul Maqdis yang sekarang dinamakan Yerusalem. Dan pemerintah Islam tersebut dipimpin oleh Imam Mahdi yang wilayahnya meliputi seluruh dunia. Setelah itu pemerintah tersebut berlangsung, disebutkan selama 7 tahun. Dan setelah meninggalnya Nabi Isa, kemudian meninggalnya Imam Mahdi, hancur kembali kekuatan muslimin, sampai hancur sampai rusak kembali, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kemudian terakhir bertiuplah dari negeri Yaman angin yang lembutnya selembut sutra, wanginya sewangi
minyak wangi misik yang berhembus ke seluruh dunia, berasal dari negeri Yaman. Kemudian kata Nabi, siapa yang di hatinya ada iman walaupun sebiji debu, bila disentuh oleh angin ini langsung mati, sehingga habislah seluruh dunia kaum muslimin. Dan yang tertinggal di dunia adalah orang-orang yang jahat, sejahat-jahat manusia. Dan pada mereka itulah terjadinya hari kiamat. Nah, masih banyak lagi sungguhnya riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan dua negeri tersebut, Syam dan Yaman, yang merupakan kedua negeri tonggak kekuatan Islam di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Walhamdulillah, di masa sekarang persis seperti nubuah Rasulullah. Islam, kata Nabi, la ya'ruzul islamu ilal madinatain kama ya'ruzul hayyatu ila juhriha. Islam akan kembali ke dua kota sebagaimana ular kembali ke lubangnya, yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan nubuah, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Apabila penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Kemudian juga Nabi memberitakan, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu akan tetap kokoh di negeri Yaman, dan ilmu, yakni hikmah, ilmu kitab wa sunnah itu juga akan tetap kokoh di negeri Yaman. Nah, dari beberapa riwayat ini ternyata kita rasakan sekarang bahwa Islam tertinggal pusat kegiatan dan ilmu di dunia Islam hanya pada tempat-tempat yang disebutkan ini tadi, Makkah, Madinah, Syam, Yaman. Muncul para ulama dari negeri-negeri tersebut. Para ulama muncul dan hidup mengembangkan dakwah, menebarkan ilmu ke seluruh dunia dari negeri-negeri tersebut. Kita tahu kumpul di negeri-negeri Syam para ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, padahal beliau dari negeri Albania di Eropa Timur, tapi Allah takdirkan di masa kecilnya harus mengungsi meninggalkan negeri Albania, kemudian pergi ke negeri Syam. Sekarang negeri Syam itu menjadi empat negara, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Di wilayah-wilayah ini muncul para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah menebarkan ilmu ke seluruh dunia dari wilayah-wilayah Syam ini. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud yang sampai sekarang beliau masih hidup, menebarkan ilmu dari negeri-negeri Syam, termasuk juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud dari negeri Syam. Beliau adalah dari negeri Arnaud, termasuk
termasuk Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, juga Al-Arnauti, orang Arnaut. Arnaut itu satu desa di Albania sana. Tapi Allah takdirkan mereka berkumpul semuanya di Syam. Dan juga Makkah, Madinah menjadi tempat penyebaran ilmu agama seluruh dunia sampai hari ini. Para ulama, para masyayikh berkumpul di sana. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, di seputar dua kota ini, yang menjadi menjadi istilahnya mungkin bisa dikatakan pendekar-pendekar ilmu dalam membela ilmu dan menebarkan ilmu ke seluruh dunia. Dan juga para ulama yang berada di Riyadh atau di Samitah seperti Syekh Zaid Al-Madkhali, di Riyadh seperti Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sesungguhnya adalah merupakan barokah dari kegiatan ilmu di kota-kota tersebut. Kemudian juga di Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali Al-Wadi'i rahimahullah, yang sebelum Syekh Muqbil yaitu Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dan para a'immah yang berasal dari negeri Yaman menjadi sebab tersebarnya ilmu di seluruh dunia sampai hari ini. Orang-orang yang dididik oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sampai hari ini menebarkan ilmu ke seluruh dunia dari Yaman. Subhanallah. Begitulah nubuah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat-tempat tersebut menjadi tempat-tempat yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk penyebaran ilmu. Adapun di Irak, di sana terus-menerus ditimpa oleh malapetaka sampai hari ini. Fitnah-fitnah, dan bahkan dikatakan oleh Nabi, daripadanya keluar tanduk syaitan. Tokoh-tokoh pergerakan yang menyesatkan umat muncul kebanyakan dari Irak, seperti yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun juga perlu diingat, dari negeri Irak muncul para ulama yang menjadi pendekar ilmu, tetapi kemudian justru sejarah Irak banyak dibikin hitam oleh munculnya berbagai malapetaka dan fitnah dari sana. Peristiwa yang demikian dahsyat, yaitu peristiwa Nahrawan, munculnya Khawarij juga dari Irak, dari desa Haura di bilangan desa-desa Kufah, kemudian menimbulkan pertumpahan darah dari pemahaman sesat mereka. Juga peristiwa peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga sebelumnya dengan Aisyah Ummul Mukminin di daerah-daerah yang di seputar sana.
Siffin dan sekitarnya. Hada kullu, semuanya ini malapetaka yang terjadi dulu dan terus berlangsung sampai hari ini dan terus sampai hari kiamat. Itu semua nubuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari riwayat ini diambil pengertian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu istisqa, acara istisqa meminta hujan, beliau menyelipkan juga doa untuk kaum tertentu. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Umar menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mafatihul ghaibi khamsun, bahwa kunci-kunci ghaib, perkara gaib itu perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, yaitu ada 5 perkara gaib. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengerti tentangnya kecuali Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ini yang pertama, perkara gaib. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dan tidak ada orang yang tahu satupun tentang apa yang akan terjadi pada janin yang ada di rahim ibunya, yaitu bukan saja dari perkara permasalahan tubuhnya, apakah dia akan lahir dengan sehat ataukah dia akan lahir dengan adanya gangguan-gangguan, bagaimana nasib bayi ini, apakah dia menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang celaka, apakah dia akan menjadi orang salehah atau menjadi orang yang salehah, apakah dia akan menjadi ahlun nar, penghuni neraka, ataukah dia akan menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan, dan juga setiap orang tidak tahu apa yang bakal dia upayakan besok. Kalau yang pertama tadi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kemudian yang ketiga ini, tidak ada orang yang tahu tentang apa yang akan dia upayakan besok. Karena itu memang perkara yang akan datang kita menyatakan insya Allah, karena kita tidak tahu apakah kita akan menjalaninya atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita akan tetap istiqamah di atas iman atau na'udzubillah menyimpang daripadanya. Dan kita tidak tahu juga apakah kita ini akan masih bisa berbuat dan berupaya di atas punggung bumi ini, ataukah kita sudah masuk di dalam perut bumi besok. Yang keempat,
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap orang tidak ada yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Ya. Kematian itu bisa terjadi di mana-mana. Walaupun perkara penguburannya mungkin bisa direncanakan di sini dan di situ. Tapi kematian tidak bisa direncanakan. Saya merencanakan mati di sini dan di situ. Orang boleh saja saya menyatakan saya ingin mati di Mekah, saya ingin mati di Madinah. Boleh saja berkeinginan. Tetapi apakah akan dikabulkan keinginannya itu atau tidak? Tidak ada yang tahu. Di bumi mana dia bakal mati. Yang kelima, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan datangnya hujan. Boleh orang membuat perakiraan, boleh orang membuat ramalan, hujan akan turun di sini dan di situ. Ramalan dalam artian yang dibenarkan oleh agama, yaitu perhitungan-perhitungan ilmiah. Orang memperhitungkan mungkin kalau lihat gerakan angin, kalau lihat gerakan awan, itu diperkirakan akan hujan di sini dan di situ. Kalau melihat tingkat kerenggangan udara dan sebagainya, mungkin akan turun di sini dan di situ. Tapi itu cuma perkiraan. Adapun kepastian kapan dan di mana hujan itu akan turun, itu tidak ada yang tahu. Nah, karena itulah dengan berita dari Nabi ini kita disuruh mengembalikan perkara gaib kepada Allah. 5 perkara gaib ini diberitakan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat ke-34. Dikatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa Allah, pada sisi Allah itu hanya pada Allah lah tentang ilmu kapan terjadinya kiamat. Ini yang pertama. Wa yanzilul ghaitha wa yunazzilul ghaitha, dan juga Allah yang menurunkan hujan. Karena itu yang kedua, hujan itu kapan turun tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang terjadi di rahim ibu. Nasibnya rahim itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia upayakan esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mengerti. Surat Luqman ayat ke-34. Nah, dengan sebab itu kita istisqa, minta hujan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada mbah dukun yang diyakini bisa mendatangkan hujan dan bisa menolak hujan. Ya, sungguh itu semua adalah kedustaan dan amat bodoh kalau kita mempercayai itu dan tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya ini. Kita masuk kepada Kitabul Kusuf, kumpulan bab-bab tentang gerhana. Al-Kusuf, gerhana.
kusuf dan khusuf. Ini nama istilah-istilah tentang gerhana. Kadang-kadang dibedakan, kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Pakai kha, khusuf. Tapi kadang-kadang ya sama saja. Kusuf dan khusuf sinonim. Begitu. Babu sholati fi kusufi syamsi. Bab keterangan tentang tuntunan untuk menunaikan sholat pada peristiwa gerhana matahari. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fankasafatish syamsu, maka waktu itu terjadilah gerhana matahari. Faqaman nabiyyu, maka Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam, yajurru ridaahu, sampai saking tergesa-gesanya berdiri itu sorbannya itu yang biasa diletakkan di pundak beliau itu jatuh, tidak sempat lagi beliau meletakkan di pundaknya, terus langsung diseret begini saja oleh Nabi untuk diletakkan di pundaknya. Segera beliau masuk hatta dakhalal masjidah, sampai beliau masuk masjid. Fa shalla bina raka'atain, beliau sholat bersama kami 2 rakaat. Hatta injalati syamsu, sampai matahari itu terang kembali. Sebab gerhana kan tertutup matahari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahad. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u. Kalau kalian melihat gerhana itu, gerhana matahari ataupun bulan, maka hendaknya kalian sholat dan berdoa, melakukan sholat gerhana dan berdoa. Hatta yang kasyifa ma bikum, sampai terbukanya kembali sinar matahari atau bulan itu. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat lain dari Abi Bakrah dikatakan, qala walakin yukhawwifullahu bihima ibadahu. Jadi Nabi menyatakan peristiwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang, akan tetapi Allah menakuti hambanya. Yukhawwifullahu, Allah menakuti hambanya bihima, dengan peristiwa gerhana tersebut. Menakuti ibadahu, hamba-hambanya. Wa takarrara haditsul kusuf katsiran. Hadis tentang gerhana ini banyak terulang-ulang. Wa fi riwayatin 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahimu, bahwa matahari telah mengalami gerhana di zaman Rasulullah pada hari kematian Ibrahim putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu, maka orang-orang pun mengatakan, kasafati syamsu li mauti Ibrahim, oh matahari ini mengalami gerhana
karena kematian Ibrahim putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu la yankasifan, tidak mengalami gerhana, li mauti ahad karena kematian seseorang, wala li hayati, dan tidak pula karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah. Dan apabila kalian melihat gerhana itu, maka hendaknya kalian sholat dan berdoa kepada Allah. Peristiwa-peristiwa alam ini tidaklah menjadi tanda-tanda kematian atau kehidupan seseorang. Ya, itu adalah khurafat, keyakinan-keyakinan yang bohong dari masyarakat. Sampai kalau ada hujan, turun hujan dan matahari bersinar, itu berarti adanya seorang besar yang lahir atau adanya seorang besar yang mati. Semua itu adalah khurafat. Peristiwa-peristiwa alam ini adalah sungguhnya bukan untuk itu, tetapi sebagai peringatan dari Allah kepada kita bahwa Allah mampu untuk meredupkan cahaya matahari dan cahaya bulan kapan saja, dan Allah amat mudah untuk membuat kiamat dengan mematikan cahaya matahari, dan tentunya cahaya bulan akan ikut mati dan hancurlah dunia ini. Jadi itu takhwif, kata Nabi, adalah tindakan Allah untuk menakuti hambanya agar jangan menganggap remeh masalah kiamat. Nah, babus shadaqah fil kusuf, bab keterangan dituntunkannya untuk bersedekah di dalam sholat, di dalam kondisi gerhana itu. Karena sedekah itu adalah memadamkan kemarahan Allah. Jadi dituntunkan untuk banyak sedekah pada waktu peristiwa terjadinya gerhana. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dalam riwayat lain dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan khasafatis syamsu. Nah, ini juga memakai istilah khasafah, yang padahal sering kalau khasaf atau khusuf itu ialah gerhana bulan, khusuf gerhana matahari. Tetapi di sini dipakai kadang-kadang sinonim. Seperti omongan Aisyah, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa matahari telah terjadi gerhana padanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nasi, maka Rasulullah pun salat memimpin jamaah dengan sekalian kaum muslimin. Faqama, kemudian Rasulullah berdiri, fa'atala al-qiyam, panjang berdirinya dalam sholat gerhana itu. Tsumma, kemudian Nabi ruku, fa'atala ruku, kemudian Nabi panjang rukuknya, ya. Tsumma qama fa'atala al-qiyam, kemudian berdiri lagi membaca surat untuk kedua kalinya setelah bangkit dari ruku. Panjang bacaan suratnya, ya. Wa wadunal qiyamil awal, tetapi
lebih pendek daripada bacaan waktu berdiri sebelum rukuk. Jadi membaca surat itu dalam sholat gerhana 2 kali, ya, yaitu sebelum rukuk membaca Al-Fatihah dan surat, terus rukuk, bangkit dari rukuk membaca lagi surat, ya, iya. Tetapi lebih pendek daripada bacaan yang sebelum rukuk. Summa raka'a fa'atala rukuk, kemudian rukuk lagi yang kedua, panjang rukuknya, wa huwa duna ruku'il awal, dan rukuk yang pertama, rukuk yang kedua ini lebih pendek dari rukuk yang pertama. Summa sajada, barulah kemudian turun sujud. Fa'atala sujudah, Nabi dalam sujudnya juga panjang. Di situ berdoa sepuas-puasnya, bertasbih, berdoa sepuas-puasnya. Ya. Tsumma fa'ala fi rak'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fi rak'atil ula. Kemudian Nabi mengerjakan seperti dalam rakaat pertama, mengerjakan persis seperti itu dalam rakaat kedua, yaitu 2 kali rukuk, 2 kali baca, ya, dan 2 kali sujud, ya. Tsumman sharafa, kemudian Nabi berpaling, yaitu menghadap ke manusia. Wa qadin jalat asy-syamsu, matahari sudah terang ketika beliau selesai sholat. Jadi sholatnya itu yakni sepanjang matahari masih gelap itu. 2 rakaat itu demikian dilakukan sampai salam matahari sudah terang. Kemudian fakhataban nasa, Nabi berkhutbah kepada kaum muslimin. Fahamidallah ta'ala wa atna alaih, kemudian Nabi bertahmid dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi memberi nasihat, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda Allah. La yankhasifani li mauti ahad wala li hayati. Tidaklah matahari dan bulan itu mengalami gerhana karena kematian seorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka apabila kalian melihat gerhana itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Tsumma qala, kemudian Nabi menyatakan, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, yaitu ayaznya abduhu au taznya amatuhu, ketika hamba ini berzina, hamba lelaki berzina atau hamba perempuan berzina. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la bahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan niscaya kalian akan banyak menangis. Nah, itu nasihat-nasihat beliau dalam khutbah setelah sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu seperti juga sholat istisqa memakai khutbah, dan khutbahnya setelah sholat. Sedangkan
sholat istisqa, khutbahnya sebelum sholat. Ya, sholat id, khutbahnya sesudah sholat. Begitu. Babun nida'i bis sholati jami'atan fil kusuf. Bab keterangan adanya panggilan untuk sholat berjamaah pada waktu kusuf, pada waktu terjadinya gerhana. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, qala, beliau menyatakan, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudia anis salatu jami'atun, dipanggil orang untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Panggilannya dengan ada yang mengartikan yaitu adzan, seperti adzan sholat. Ada pula dalam bentuk lain, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, begitu. yakni yang dari ikhtilaf ini sungguhnya panggilan sholat jamaah itu bisa diumumkan, pengertiannya bisa diumumkan di menara-menara masjid, di corong-corong masjid, untuk kaum muslimin segera berkumpul di masjid menunaikan sholat gerhana. Bab ta'awudzi min azabil qabri fil kusuf. Bab keterangan dituntunkannya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur di waktu terjadi gerhana. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan anna yahudiyatan ja'at tas'aluha, datang seorang wanita Yahudi menghadap kepada Aisyah Ummul Mukminin dan tanya kepada Aisyah. Faqalat laha, maka wanita Yahudi ini menyatakan kepada Aisyah, a'adzakillah min adzabil qabri, semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur, kata wanita Yahudi ini. Fasa'alat Aisyah fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doanya si wanita Yahudi itu, Aisyah heran. Loh, apa ada azab kubur? Karena Rasulullah belum memberitahu. Ya. Maka sa'alat Aisyah, Aisyah pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, ayu'adzibun nasu fi quburihim, apakah orang itu akan diazab di kubur mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, a'idan billahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari azab itu. Rasulullah menyatakan demikian, artinya membenarkan sekaligus juga menuntutkan untuk kita berlindung kepada Allah dari azab kubur itu. Summa dzakarat hadits al-kusuf, kemudian disebutkan oleh Aisyah tentang hadis tentang berita gerhana. Summa qalat fi akhirih, kemudian Aisyah menyatakan di akhir riwayat itu, summa amarahum an yata'awwadzu min azabil qabri, kemudian Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin dalam khutbah beliau ketika selesai menunaikan sholat gerhana, Rasulullah memerintahkan mereka
untuk berlindung dari azab kubur. Ya. Karena ini adalah perkara yang terpenting di saat gerhana itu. Ada perkara-perkara yang terpenting di saat-saat tertentu dengan doa yang terpenting. Seperti Aisyah tanya ketika terjadi Lailatul Qadar, ya Rasulullah, kalau aku melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, apa yang aku doakan? Apa yang aku minta kepada Allah? Maka Rasulullah mengajari Aisyah doa yang terpenting, yaitu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah zat yang pemaaf, tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang senang kepada kemaafan, fa'fu anna, maka ampunilah kami ya Allah. Ulang-ulang doa seperti itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini doa di saat Lailatul Qadar. Kemudian juga doa antara Ruknul Yamani dengan Ruknul Syami ketika tawaf di Ka'bah, antara pojok yang mengarah ke Yaman dan pojok yang mengarah ke Syam. Ruknul Syami itu di situ terletak Hajar Aswad. Ya. Nah, di antara Ruknul Yamani, Ruknul Syami, kita dituntunkan banyak doa, dan doa yang terpenting yang diajarkan oleh Nabi yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi sekian tempat itu dan sekian waktu-waktu itu Nabi mengajarkan doa yang terpenting di saat itu. Maka doa yang terpenting dalam keadaan terjadinya gerhana, peristiwa gerhana, yaitu doa minta perlindungan dari azab kubur. Babu sholatil kusuf jama'atan. Bab keterangan bahwa sholat gerhana itu dilakukan dengan berjamaah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, zakara hadits al-kusufi bitulihi. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang hadis peristiwa gerhana bitulihi dengan lengkap yang panjang. Tsumma kemudian di situ ada satu riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas menceritakan, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik, kami melihat engkau memegang sesuatu dari posisi engkau itu. Tsumma ra'ainaka ka'katta, kemudian kami melihat engkau ya Rasulullah ka'katta, engkau mundur ke belakang. Faqala, ketika ditanya kenapa demikian, maka Nabi menjawab, inni ra'aitul jannata, aku tadi melihat surga, wa tanawaltu unqudan, dan aku pun akhirnya mengambil satu rangkaian buah-buahan padanya. Walau asabtuhu la'akaltu minhu, seandainya aku berhasil mengambilnya, niscaya kalian akan bisa sekarang ini makan daripadanya. Ma baqiyatid dunya, kalian akan bisa makan dari apa yang aku ambil dari surga itu untuk selama dunia ini masih ada. Jadi perbekalan untuk selama dunia ini masih ada. Mengambil satu bagian kecil daripada buah-buahan surga. Kemudian kata Nabi melanjutkan, wa ra'aitun naro,
dan aku melihat api neraka, sehingga beliau mundur ke belakang. Falam ara mandaran kal yaumi qad afdha, maka aku tidak melihat mandaran, pemandangan seperti hari ini, qad sama sekali, afdha yang lebih mengerikan, afdha yang lebih mengerikan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, kemudian para sahabat tanya, kenapa kok mayoritas penduduk neraka itu perempuan wahai Rasulullah? Qala likufrihinna, Nabi menyatakan karena wanita itu telah karena sebab mereka mengkufuri kekufuran mereka. Ila yakfurna billah, ada yang tanya apakah yang kau maksud kufurnya itu ialah kufur kepada Allah? Qala, Nabi menjawab, yakfurnal ashir, yaitu wanita itu mengkufuri al-ashir, kebaikan suami. Al-ashir artinya az-zawj, suami. Ya, jadi yang dimaksud mengkufuri suami yaitu mengkufuri kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsana, dan wanita itu kebanyakannya suka sekali untuk mudah sekali mengingkari kebaikan suami atau kebaikan siapa saja. Sampai kata Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, seandainya engkau berbuat kebaikan kepada salah seorang wanita itu sepanjang tahun, semuanya sepanjang tahun itu engkau selalu berbuat kebaikan kepadanya, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian di suatu hari dia melihat dari engkau sesuatu yang menjengkelkan dia, qalat, maka segera wanita ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Ya, ini diberitakan oleh Nabi tentang tabiat perempuan yang kalau sudah jengkel kepada, khususnya kepada suaminya, karena orang yang terdekat bagi seorang wanita ialah suaminya, itu mudah sekali untuk menyatakan keingkaran kepada kebaikan suaminya itu. Yang disebut di sini suami, kebaikan suami, karena memang yang terdekat dengan wanita itu ialah suaminya. Yang belum punya suami, ya kebaikan kedua orang tuanya, ya, saudara-saudara kandungnya. Kalau sudah punya suami, maka kebaikan suaminya, karena yang memimpin dia dan membimbing dia adalah suaminya. Sehingga diberitakan di sini oleh Nabi, penyebab terbesar masuknya menjadi wanita menjadi penghuni neraka itu adalah karena suka atau gampang mengingkari kebaikan suaminya. Di dalam peristiwa sholat gerhana itu, dalam khutbah sholat gerhana itu, Nabi dipertontonkan oleh Allah neraka dan surga. Ya, nah, dan dari riwayat Ibnu Abbas ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu melakukan sholat gerhana berjamaah di masjid. Kemudian bab man ahabbal al-ataqah fi kusufi syamsi, bab keterangan tentang orang yang senang kepada al-ataqah, yaitu membebaskan budak dalam peristiwa terjadinya gerhana matahari. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Abi Bakar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, Asma menyatakan,
laqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufis syamsi. Dan sungguh Nabi telah memerintahkan untuk dilakukan al-ataqah, pembebasan budak, membebaskan budak pada peristiwa gerhana matahari itu, yaitu amalan soleh, membebaskan budak, bersedekah, berdoa, bertasbih dan sebagainya. Bab dzikri fil kusuf, bab keterangan tentang tuntunan supaya berzikir di dalam keadaan gerhana. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan khasafatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an, Nabi langsung berdiri dalam keadaan fazi'an, takut. Yakhsha yakuna sa'atu, Nabi takut untuk terjadinya hari kiamat. Fa'atal masjidah, maka Nabi mendatangi masjid. Fasalla bi atwali qiyamin, maka Nabi salat dengan berdiri yang paling panjang. Wa ruku'in wa sujudin, dan melakukan ruku yang paling panjang, paling lama, dan melakukan sujud paling lama pula. Ra'aituhu qattu yaf'alu, aku melihat, tidak pernah sama sekali melihat yang lebih panjang dari apa yang dilakukan oleh beliau dalam menunaikan sholat gerhana tersebut. Waqala, dan selanjutnya Abu Musa al-Asy'ari menyatakan hadhil ayatul lati, dan Nabi, bukan Abu Musa tapi Nabi menyatakan hadhil ayatul lati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatih. Tanda-tanda ini, yaitu peristiwa gerhana tersebut, adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah kirimkan, bukanlah untuk terjadinya kematian seorang atau kehidupan seseorang, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, akan tetapi Allah menakuti dengannya hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika, maka apabila kalian melihat sesuatu pun dari gerhana itu, fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarih, maka segeralah kalian dengan penuh ketakutan untuk berzikir kepada Allah dan berdoa serta minta ampun atas dosa-dosa kalian. Nah, di sini anjurannya bertambah, di samping sedekah, kemudian apa tadi, membebaskan budak, kemudian sholat di masjid berjamaah dan mendengarkan khutbah sholat gerhana, kemudian juga bersedekah, kemudian berdoa, berzikir banyak-banyak, dan istighfar, minta ampun pada Allah, juga berdoa minta perlindungan dari azab kubur. Babul jahri bil qiraati bil kusuf, bab keterangan bahwa ketika membaca ayat dan surat dalam sholat gerhana itu dibaca dengan terang, yakni terdengar bacaannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraati, bahwa Nabi membaca dengan terang dalam salat gerhana ketika membaca ayat atau surat tersebut. Fa idza faragha min qiraatihi, maka apabila Nabi selesai membaca surat yang panjang itu, faraka'a, beliau pun akhirnya ruku. Wa idza rafa'a min ar-rak'ati,
Dan apabila Nabi bangkit dari ruku', qala sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Nabi menyatakan seperti biasa dalam sholat. Beliau menyatakan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Tsumma yu'awidu al-qira'ata fi sholatil kusufi. Kemudian Nabi mengulangi bacaan, yakni melanjutkan bacaan dalam sholat gerhana itu. Setelah bangkit dari ruku', baca surat lagi. Arba'a raka'atin fi raka'atain. Nabi 4 kali ruku' dalam 2 rakaat sholat. 4 kali ruku'. Jadi berarti setiap rakaat itu Nabi menunaikan 2 kali ruku', sehingga 4 kali ruku' dalam 2 rakaat. Warba sajadatin, dan Nabi menunaikan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Berarti setiap rakaat Nabi menunaikan 2 kali sujud. Wah, kada yang dilakukan oleh beliau dalam kaitannya dengan peristiwa gerhana. Ya, wallah ya ikhwan, memang hal ini perlu untuk dihidupkan sunnah yang demikian ini di kalangan muslimin. Ya, yang sering terjadi gerhana bulan ya. Kalau gerhana matahari jarang. Di masa Nabi saja sekali terjadi gerhana matahari. Nah, ya kalau gerhana matahari tidak total, ya mungkin kadang-kadang terjadi. Tapi gerhana matahari total, itu kalau di wilayah ini cuman sekali dulu itu, ya. Tahun 82 atau 83. Wallahu a'lam. Al-muhim. Baik. Kita masuk kepada kitab Sujudil Quran wa Sunnatiha. Kumpulan bab-bab tentang sujud, namanya sujud tilawah. Sujudil Quran itu istilahnya sujud tilawah. Sujud karena membaca melewati ayat-ayat tertentu, ayat-ayat yang disunahkan sujud kita kalau membacanya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma di Makkah. Nabi membaca surat An-Najm di Makkah. Fasajada fiha, maka Nabi melakukan sujud tilawah ketika lewat ayat sujud padanya, pada surat itu. Wasajada man ma'ahu, dan makmum pun ikut sujud ketika Nabi sujud. Ghaira syaikhin akhadha kaffan min hafa atau turabin, selain kecuali hanya satu orang tua yang mengambil satu telapak tangan dari hafa atau turab, dari hafa kerikil atau turab tanah, farafa'ahu ila jabhati, terus diangkat ke dahi beliau, ke dahi orang tua itu. Wa qala yakfihi hadha, orang tua ini menyatakan cukup hanya ini saja bagiku, tidak mau sujud, tapi hanya mengambil tanah dari bumi dan menempelkannya ke dahinya.
Fara'aituhu ba'da dzalika qutila kafiran. Aku melihat, katanya Abdullah bin Mas'ud, orang tua ini tadi setelah peristiwa tersebut tidak mau ikut sujud tilawah itu, aku temui dia terbunuh sebagai orang kafir. Waliyadzubillah. Iya. Babu sajdah sad. Bab keterangan bahwa tentang permasalahan sujud tilawah dalam surat Sad, yaitu kalimat ayat yang menyatakan fastaghfir rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ayat itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Abbas menyatakan Sad laisa min azaimis sujud. Surat Sad tidaklah termasuk dari perkara yang sangat dianjurkan padanya untuk sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, dan aku sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam membaca surat Sad tersebut. Tetapi bukanlah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya, kata Ibnu Abbas. Iya. Babu sujudil muslimina ma'al musyrikin wal musyriku najisun laisa lahu wudu. Bab keterangan tentang sujudnya kaum muslimin bersama kaum musyrikin, sedangkan orang musyrik itu najis, tidak dalam keadaan berwudu. Yaitu hadithu radhiyallahu anhuma, riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi taqaddama. Nabi sujud ketika dalam surat An-Najm, sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya tadi. Qariban min riwayat Ibnu Mas'ud, yang riwayat Ibnu Abbas ini dekat sekali maknanya, hampir sama dengan riwayat Ibnu Mas'ud yang di atas tadi. Wa zada fi hadhihi riwayat, dalam riwayat ini Ibnu Abbas menambahkan wa sajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal insu, dan sujudlah bersama Nabi itu kaum muslimin dan juga orang-orang musyrik serta jin dan manusia. Ini terkenal dengan apa yang dinamakan Qissatul Gharaniq, cerita tentang riwayat tentang Al-Gharaniq, di mana di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi sempat diplesetkan oleh syaitan lisannya untuk kemudian menyebutkan Al-Gharaniq, salah satu nama berhala, yang ketika Nabi membaca surat An-Najm itu masuk dalam bacaan Nabi itu nama Al-Gharaniq, nama berhala. Terus setelah itu, karena memang itu ayat sajdah, ayat yang disunahkan sujud padanya, Nabi sujud. Nah, dengan demikian orang-orang musyrikin yang mendengar bacaan Nabi itu, katanya dalam riwayat tersebut ikut sujud, dan kaum muslimin sujud, sehingga terkesan seolah-olah terjadi persatuan kembali antara orang-orang musyrikin dengan muslimin,
karena ternyata Muhammad sudah mau sujud kepada berhala kami. Riwayat yang demikian ini adalah riwayat batilah, dan di samping batil dari segi sanadnya juga batil dari segi matannya. Setelah menguraikan tentang sanadnya, kebatilan sanadnya, ya, narasumbernya, maka juga diuraikan oleh para ulama bahwa dalam riwayat tersebut adanya keterangan bahwa Nabi ketika membaca Al-Quran itu bisa diplesetkan oleh syaitan, dan itu adalah batil. Karena Allah sendiri yang memelihara Nabi di dalam membaca Al-Quran itu. Tidak mungkin syaitan bisa menyelipkan satu kata yang dimaukan oleh syaitan di dalam bacaan Nabi itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Juga Allah menjamin kepada nabinya, inna nahnu jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkan hafalanmu dan kamilah yang membimbing bacaanmu ketika membaca ayat per ayat dari Al-Quran itu. Jadi jaminan-jaminan Allah ini menolak kemungkinan peluang bagi syaitan untuk bisa menyisipkan satu kata dalam bacaan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi kisah Gharanik ini sedemikian terkenalnya di kalangan kaum muslimin sehingga bisa menjadi fitnah. Dalam peristiwa sujudnya Nabi dalam surat An-Najm itu, sesungguhnya syaitan yang memasukkan memasukkan kata-kata tentang Gharanik itu ke dalam telinganya kaum musyrikin, sehingga seolah-olah kaum musyrikin mendengar Nabi menyebut dan memuji berhala Gharanik itu. Jadi Nabi sebenarnya tidak mengatakan demikian, tetapi syaitan yang memasukkan dalam telinga orang-orang musyrikin itu, sehingga musyrikin mempunyai paham bahwa Nabi bersujud untuk berhala mereka. Ya, sampai sempat terjadi peristiwa sujudnya kaum musyrikin bersama kaum muslimin ini di Mekah itu, nyampe beritanya kepada kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Yang nyampe berita ke mereka ialah sudah terjadi persatuan antara Muhammad dengan kaum Quraisy, kufar Quraisy. Nah, akhirnya timbul kesimpulan dari kaum muslimin di Habasyah, sebagian mereka, berarti di Mekah sudah aman, kita kalau begitu kembali saja ke Mekah. Sebagian mereka akhirnya kembali ke Mekah, ya, dan didapati ternyata di Mekah masih sangat dahsyatnya tekanan-tekanan dari musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin, dan ternyata berita itu tidak benar. Begitu. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Bahwa Zaid bin Thabit pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi dan Nabi tidak sujud ketika melewati ayat yang sajdah. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sujud tilawah, sujud ketika mendengar ayat sajdah yang dibacakan,
itu tidak wajib. Ya. Dan tidak ada tuntunannya sujud kalau yang membacanya sendiri tidak sujud. Kalau yang membacanya sujud dan kita mendengar bacaan itu, dituntunkan untuk kita sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, ya kita tidak sujud. Seperti yang dilakukan Nabi Zaid bin Thabit tidak sujud, Nabi tidak sujud pula. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a ila as-sama'un syaqqat, bahwa Nabi membaca surat idza sama'in syaqqat fasajada biha, kemudian Nabi sujud dengan membaca surat tersebut. Di sana terdapat ayat yang merupakan ayat sajdah. Faqila lahu fi dzalik, maka ada yang bertanya kepada Nabi dalam perkara itu. Faqala, maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah dalam perkara itu. Faqala, maka Abu Hurairah menyatakan, laulam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud. Seandainya aku tidak melihat Nabi sujud dalam ayat ini, niscaya aku tidak akan sujud. Nah, kemudian juga An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, Ibnu Umar menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata, beliau membacakan kepada kami satu surat fiha sajdah. Dalam surat itu terdapat ayat sajdah, ayat yang dituntunkan untuk sujud padanya. Fayasjuduna, maka Nabi sujud. Wa nasjudu, dan kami pun ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna makanan li maudhi'i jabhati, sampai saking semuanya berebut untuk sujud, akhirnya salah seorang dari kami bahkan tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya bersujud karena penuhnya manusia waktu itu. Ada tentang sujud, namanya sujud apa? Sujud tilawah, atau diistilahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sujudul Quran. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.